Kemenpan RB tentang mekanisme pengadaan P3K 2024 dalam proses penetapan, kita cek ini bocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait pendaftaran P3K di tahun 2024. Silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar rekan-rekan tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah di sini perhatikan baik-baik teman-teman ya. Seluruh honorer bisa daftar P3K 2024. Semuanya dites. Simak penjelasan dari Kemenpan RB. Nah, kita diminta menyimak penjelasan dari Menpan RB terkait hal ini. Jadi kita coba melihat bersama-sama teman-teman ya. Oke, seluruh honorer bisa mendaftar P3K 2024. Istilah dari P1, P2, P3 dan P4 saja. P1 lainnya tidak lagi digunakan. Oke, jadi istilah P1, P2, P3 dan P4 saja dan P lainnya tidak ada lagi teman-teman ya, alias ini sudah dihilangkan. Nah, selain itu semua honorer harus melalui jalur tes. Sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abbas Subagnya, mengatakan mekanisme seleksi CPNS dan P3K menggunakan dasar hukum. Jadi yang menjadi dasar hukum itu adalah Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ya. Nah, ini typo. Jadi itu dasar hukumnya untuk seleksi CPNS dan P3K. Semuanya menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Baik untuk seleksi CPNS maupun P3K. Nah, ini sudah seringkali juga kita bahas teman-teman ya. Nah, di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ada dua pasal yang mengatur tentang seleksi CPNS dan P3K. Seleksi CPNS diatur dalam pasal 26, sedangkan pasal 27-nya adalah khusus P3K. Ini juga sudah kita ulas. Nah, untuk P3K ada seleksi administrasi dan kompetensi. Jadi hanya ada dua teman-teman ya. Seleksi administrasi untuk menentukan setiap honorer bisa atau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ini jadi teman-teman ketika nanti upload dokumen, perhatikan baik-baik persyaratan yang diminta. Apakah sudah sesuai dengan jabatan atau formasi yang dipilih, agar teman-teman itu bisa merasakan atau lanjut ke tes kompetensi. Nah, ini yang perlu diingat ya. Nah, seleksi kompetensi dalam P3K terdiri dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi cuma itu teman-teman ya. Nah, sedikit juga memperjelas lagi, mungkin masih ada yang bertanya. Nah, di sini terkait wawancara itu kita tetap menggunakan CAT-nya teman-teman ya. Tidak wawancara sebagaimana yang kita pahami umumnya. Nah, sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Ibu Nunuk Suryani, dalam seleksi P3K 2024 tidak ada istilah P1 sampai P4. Nah, ini kembali dipertegas oleh Dirjen GTK teman-teman ya, bahwa memang tidak ada lagi istilah P1. P1 ini hilang. Itu karena semua honorer dan tenaga non ASN bisa melamar. Jadi ingat ya, honorer non ASN yang sering kali kita ketahui selama ini, yang disebut non ASN adalah mereka atau honorer yang ada di negeri atau instansi pemerintah. Sedangkan honorer itu yang ada di swasta. Intinya yang database dan non database, swasta ataupun negeri boleh mendaftar. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani. Tidak ada istilah P1, itu karena semua honorer dan tenaga non ASN bisa melamar. Alhamdulillah teman-teman ya. Pastinya teman-teman merasa senang dengan hal ini karena memang ini yang diminta agar tidak ada istilah pengecualian. Jadi semua bisa melamar, nggak ada istilah P1 sampai P4 lagi kata Dirjen Nunu. Nah, namun buat teman-teman P1 bisa diperhatikan lagi di sini, walaupun tidak ada istilah prioritas, Dirjen Nunu mengimbau agar P1 jangan berkecil hati. Sebab data P1 sudah masuk database Kemendikbudristek.
Nah, ini pihak Kemendikbud ya, ini Dirjen GTK yang mengatakan itu. Sudah masuk database Kemendikbudristek dan nantinya mereka akan diberikan afirmasi penentuan kelulusan. Oke. Jadi ini sudah ada pegangan bagi rekan-rekan yang berstatus P1. Kemenpan RB maunya semua honor bisa daftar ya. Tetapi saat kelulusan akan ada afirmasi. 24 dibuka, Dirjen Nunu mengaku belum mendapatkan informasinya. Semuanya menunggu regulasi berupa Kepmenpan RB. Nah, ini teman-temannya, karena memang sampai video ini dibuat itu belum ada teman-teman ya. Itu belum ada. Dia bahkan mengaku belum tahu isi Kepmenpan RB pengadaan P3K 2024 seperti apa. Yang jelasnya gambarannya sudah ada bahwa tetap akan tes, terus semua bisa daftar. Jelas ya, itu sudah gambaran umum sebagaimana di Permenpan RB nomor 6. Semua lini masa dan gambaran P3K 2024 seperti apa itu yang tahu Kemenpan RB. Saya belum ada gambarannya. Namun Dirjen Nunu berharap seleksi P3K 2024 bisa dilaksanakan secepatnya agar Kemendikbudristek bisa menyelesaikan masalah guru. Ketika guru honorer ini sudah diangkat ASN P3K, mereka akan menerima gaji dan tunjangan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Bu Nunu itu memang paham betul sebenarnya apa yang kita inginkan. Selain itu, Kemendikbudristek juga getol memperjuangkan agar guru mendapatkan TVG atau tunjangan profesi guru. Guru merupakan profesi yang gajinya tidak bisa dihitung berdasarkan UMR. Guru seharusnya mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan salah satunya TPG. Oke, sumber resmi JPNM mengungkapkan Kemenpan RB tentang mekanisme pengadaan P3K 2024 dalam proses. Ini sudah ada bocoran dari JPNN ya, bahwa ini mekanisme pengadaan P3K 2024 dalam proses. Penetapan regulasi pengadaan PNS lebih cepat karena untuk penempatan di ibu kota Nusantara. Nah, jadi kalau teman-teman selalu mengatakan kok Minggu ketiga Agustus CPNS sudah dimulai sedangkan P3K belum. Nah, ini sudah dijelaskan lagi, itu keperluan juga untuk mengisi di IKN. Dan untuk mekanisme pengadaan P3K 2024 itu OTW teman-teman ya, dalam proses. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, ini admin juga ingin sampaikan terkait nilai sebelumnya. Jika teman-teman mungkin ada yang ini teman-teman, ada yang hilang sertifikatnya, terhapus atau bagaimana. Nah, terkhusus buat rekan-rekan yang ingin menggunakan nilai tahun sebelumnya yang mungkin masih besar ya. Nah, ini kita membuka website di sertifikat.bkn.go.id. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tampilannya seperti ini, sertifikat seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi P3K dengan CAT BKN. Nah, teman-teman nanti bisa memasukkan NIK dan nomor pesertanya dan pilih tipe seleksi. Nah, misalnya di sini CPNS, ini ya, pilih CPNS. Kalau misalnya mau P3K ya silahkan pilih P3K. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jangan lupa dimasukkan nomor pesertanya. Ini nomor peserta di tahun sebelumnya ya, ingat. Di tahun sebelumnya, misalnya di tahun 2023. Begitu juga NIK-nya dimasukkan. Terus sudah memilih, klik unduh. Nah, nanti akan keluar sertifikatnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh sertifikat di tahun 2023 untuk CPNS teman-teman ya. Nah, ini sertifikat seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini ada nama. Terus di sini kita tutup juga teman-teman ya. Nah, di sini langsung saja kita lihat. Kalau kita lihat di sini 402, ini nilainya semuanya memasuki namanya nilai ambang batas alias passing grade. Ini ya. TWK-nya 90, padahal minimalnya 65. TIU-nya 110, minimalnya itu 80 untuk umum. Dan TKP-nya 202, minimalnya itu adalah 166. Nah, ini lolos teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih ragu untuk lolos di nilai ini, ya silahkan ikut kembali tes SKD. Seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.